Sedikit surut pemberitaan soal pencemaran radioaktif Cesium-137, tim investigasi Kompas menelusuri akar pencemaran radioaktif di Cikande, Kota Serang, Banten. Dalam investigasi ditemukan pabrik baru sumber cemaran yang ternyata sudah berlangsung sejak lama. Bagaimana temuan lengkapnya? Kita bahas ya. Paparan Cesium-137 terungkap setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mendeteksi produk udang beku yang diekspor PT BMS dari kawasan industri modern Cikande tercemar bahan radioaktif pada Agustus 2025. Setelah itu baru-baru ini ada produk rempah dan alas kaki yang juga terindikasi tercemar. Cemaran cesium ini diduga berasal dari PT Peter Metal Technology atau PMT. Namun tim investigasi Kompas menemukan dugaan cemaran Cesium-137 dari pabrik lain, yaitu PT Vita Pordana Mandiri atau VPM. Bahkan cemaran radioaktif ke permukiman warga ini terjadi sejak tahun 2021. PT VPM menggunakan skrap logam untuk memproduksi batangan baja, lalu menghasilkan limbah padat yang disebut slag atau terak. Warga leluasa mengambil slag karena PT VPM membuangnya sembarangan secara terbuka. Slag ini lalu dimanfaatkan warga untuk menguruk jalan dan bahkan membuat tembok rumah sebagai campuran semen. Kompas mendeteksi laju dosis radiasi dengan alat survei meter termo red eye B20. Saat alat didekatkan, lampu alarm berkedip. Angkanya mencapai 0,6 mikrosievert per jam. Angka sudah lebih dari 10 kali lipat laju dosis latar. Jika terus mendekat, paparan radiasi Cesium-137 bakal lebih besar. Adapun PT VPM telah tutup operasi sejak 2021. Jejak data ekspor-impor PT VPM di portal Volza.com menyebut perusahaan ini pada 2021 mengimpor cacahan skrap baja dari Cina, Australia, Uni Emirat Arab hingga Meksiko. Fakta lain yang ditemukan tim investigasi Kompas yaitu dampak sosial dan ekonomi masyarakat di Cikande. Kompas menemui Rudi dan Mina, suami istri yang ekonominya menjadi benar-benar ambrol terdampak pencemaran radioaktif Cesium-137. Rudi, 49 tahun, adalah seorang pekerja di PT Peter Metal Technology atau PMT yang dinyatakan terpapar Cesium-137. Ia pun harus meminum kapsul obat yang disebut Prussian Blue yang berfungsi mengeluarkan kontaminan zat radioaktif dari dalam tubuh. Harga obat ini 2 juta rupiah, lebih besar dari penghasilannya kini yang hanya bisa kerja serabutan dengan penghasilan mengojek sekitar Rp20.000 per hari. Padahal dulu, saat masih menjadi buruh di PT PMT, Rudi menerima upah Rp130.000 per hari. Rudi sekitar 4 bulan lalu berhenti bekerja di PT PMT karena pemodal perusahaan asal Cina memutuskan menghentikan operasional pabrik itu. Istri Rudi, Minah, yang bekerja di PT Bahari Makmur Sejati atau BMS juga terdampak. Minah telah bekerja di PT BMS sebagai pengupas kulit udang selama 10 tahun. Namun sejak ekspor udang PT BMS tersendat akibat cemaran radioaktif dari proses peleburan di PT PMT, ia diliburkan dengan jangka waktu yang tidak pasti. Sementara itu hanya berjarak kurang dari 5 km dari rumah Minah dan Rudi, 91 orang sampai harus mengungsi karena terpapar pencemaran radioaktif. Kampung itu bernama Barengkok yang terletak di Desa Sukatani, Cikande. Sahabat Kompas, pencemaran radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten ternyata tak sesederhana seperti terlihat di permukaan. Kasus ini menjadi gunung es terkait buruknya tata kelola penanganan limbah radioaktif di kawasan industri. Kalau begini, ujung-ujungnya merugi yaitu warga di sekitar, terpapar racun dan terpuruk miskin. Kita nanti langkah pemerintah terkait dengan temuan baru soal cemaran Cesium-137 di Cikande ini. Akankah ke depan ada clustering industri makanan dan industri logam serta pengawasan ketat soal limbah?